Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan multimedia BK akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul pengembangan media film sebagai proses bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada pengertian media film sebagai media bimbingan konseling. Kita mengambil pendapat dari Nunu Mamnun. Media bimbingan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami dirinya, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lihat pengertian dari kata media yaitu berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium. Secara harfiahnya, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Sedangkan Piarso menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Kemudian pengertian dari film sendiri menurut Holilullah, film tersebut disebut juga gambar hidup atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam atau still picture yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Jadi dari penjelasan sebelumnya tentang media dan film dapat disimpulkan bahwa media film berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara dua orang, yaitu orang yang mengirimkan pesan atau informasi dan orang yang menerima pesan tersebut. Jadi yang dimaksud media bimbingan konseling yaitu wadah dari informasi, pesan, atau bahan yang akan disampaikan kepada siswa atau klien sesuai dengan target atau tujuan dari layanan yang akan diberikan. Dengan menggunakan media film, diharapkan konseli akan mendapatkan solusi atau pandangan baru yang bisa membantu masalahnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pengembangan media film dalam bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk mengembangkan media audiovisual dengan konsep film bimbingan konseling sebagai layanan orientasi. Media film pendek dapat menyampaikan informasi dengan lebih menarik karena menggunakan indera pendengaran dan penglihatan serta memuat pesan atau informasi yang disajikan secara menarik dan kreatif. Melalui media film pendek, siswa dapat merasakan dan memahami informasi yang disampaikan secara lebih mendalam. Pengembangan media film dalam bimbingan konseling bertujuan untuk mempermudah tugas konselor dalam memberikan layanan pada konseli. Media film mempunyai kekuatan mendalam untuk memberikan pengaruh secara psikologis sehingga siswa dapat menerima dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan media film dalam bimbingan konseling. Menurut Agung Prabowo, manfaat dari penggunaan metode visual dalam proses pemberian pelajaran yang meliputi yang pertama yaitu menangani kurangnya pengalaman siswa. Dengan bantuan media visualisasi, siswa dapat melihat dan membayangkan latar belakang permasalahan yang dihadapi sehingga mudah memahaminya. Yang kedua, memudahkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya setelah membayangkan isi masalah yang disajikan dalam media visual. Yang ketiga, penggunaan media visual membantu siswa memahami konsep-konsep dasar dan konkret serta realistis. Yang keempat, membangkitkan minat dan keinginan baru dalam diri siswa. Yang terakhir, penggunaan media visual seperti film dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan psikomotorik.
Untuk manfaat lain dari media video atau film dalam media proses pembelajaran diantaranya adalah yang pertama yaitu dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan cepat dan mudah untuk diingat. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi. Yang keempat, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Dan yang kelima, video memungkinkan siswa untuk mengamati peristiwa yang mungkin membahayakan ketika dilihat secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan media film dalam bimbingan konseling. Kami mengambil pendapat dari Susila dan Rian. Mereka berpendapat bahwa ada 5 kelebihan media film. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata. Yang kedua, sangat bagus menerangkan suatu proses. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi konseli bisa memutar film yang misalnya direkomendasikan oleh konselor dapat diputar kapan saja dengan menyesuaikan ruang dan waktu mereka. Yang keempat, pastinya lebih realistis. Yang kelima, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai kebutuhan. Dan juga dapat memberikan kesan yang mendalam bagi pendengarnya atau penontonnya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang kelebihan, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kekurangan audiovisual atau media film ini. Yakni salah satunya adalah medianya menggunakan suara serta diiringi dengan bahasa dan ekspresi, sehingga mungkin hanya bisa dipahami oleh seseorang yang memiliki taraf penguasaan yang baik. Dalam memahami apa yang telah mereka lihat dan dengar, kita menegaskan kembali bahwa media audio visual ini bukan hanya melibatkan pendengaran, tetapi juga melibatkan penglihatan. Jadi peserta didik dituntut untuk bisa menguraikan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Nah, kalau menurut Wati pada 2016, ini ada 4 kekurangan dari video film. Antara lain yakni dalam video film ini terkadang pembuatannya terlalu lama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat skenario, syuting, dan lain sebagainya. Yang kedua, media film ini terkadang tidak diikuti dengan audio. Jadi seperti pantomim. Dan yang ketiga, memerlukan bahan pembuatan dan desain media yang bagus dan praktis agar mereka dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Yang terakhir, apabila terjadi kesalahan dalam media tersebut, maka sangat sulit untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah media film dalam proses bimbingan konseling. Film dapat digunakan dalam bimbingan konseling sama seperti cerita maupun media-media BK yang lain. Hal ini karena film dapat meningkatkan kemungkinan konseli dapat menemukan ide dan pikiran baru dari segi kognitif. Film mampu membantu individu dalam mempelajari manfaat atau inspirasi yang ada dalam film. Film mampu mengajarkan sesuatu yang belum pernah dilakukan secara langsung. Dari segi efektif, film dapat mempengaruhi emosi dan sikap konseli. Hal ini membuat individu atau konseli tersebut mendapat semangat dan motivasi untuk meniru apa yang ada dalam film tersebut. Kesimpulan pada presentasi kita kali ini yaitu penggunaan media film dalam bimbingan dan konseling Islam memiliki peran penting dalam memberikan solusi dan pandangan baru bagi konseli. Meskipun memiliki kelebihan seperti kemampuan untuk memberikan pesan merata, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta realitas media film juga memiliki kekurangan seperti pembuatan yang memakan waktu dan sulit untuk diperbaiki jika terjadi kesalahan. Namun secara keseluruhan, media film dapat menjadi alat dan program yang efektif dalam membantu konseli untuk memenuhi tugas perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik selama presentasi yang kita tampilkan.
Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.